Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus semua, salam. Sekali lagi salam. Apa kabar? Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita belajar daripada firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 10 sampai dengan ayat 15, di bawah tema mendengar dan menyelidiki firman Allah. Mendengar dan menyelidiki firman Allah. Saya mau bertanya kepada kita semua. Siapa yang suka membaca Alkitab? Jemaat Tuhan, halo. Siapa yang suka membaca Alkitab? Jemaat Tuhan membaca Alkitab pada saat pergi memimpin ibadah, atau datang ke ibadah hari Minggu, atau di saat-saat tertentu, atau setiap waktu Bapak Mama membaca Alkitab. Saat-saat tertentu Bapak Mama. Ya, kadang kumat, kadang baik baru baca, kadang tidak baik tidak membaca. Bapak Mama pernah dengar lagu baca Alkitab suci, doa tiap hari. Bapak-bapak bisa menyanyi, kasih saya. Kalau mama bisa, ya. Pemuda-pemudi ada yang bisa solo lagu baca kitab suci doa tiap hari. Ya. Bapak Mama masih ragu, nah kita semua menyanyi. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Ternyata Bapak Mama pun suara ini keren. Bapak Mama tahu semua ini lagu. Hanya yang mau buat ini yang susah. Bukan hanya membaca, tetapi lagu ini suruh kita untuk berdoa juga. Nah, apa manfaat untuk kita membaca dan kita berdoa setiap saat? Artinya bahwa supaya kalau kita mau bertumbuh secara rohani, maka kita harus membaca dan berdoa. Kalau mau bertumbuh dalam iman. Mendengar adalah sesuatu hal yang sangat penting. Ya. Mendengar adalah sesuatu hal yang sangat penting. Nats pembimbing tadi, Amsal 18 ayat 13. Jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Menjawab sebelum mendengar. Saya yakin di antara kita, saya dan semua yang hadir saat ini, terkadang orang belum mendengar baik-baik, dia sudah memberi jawab terlebih dahulu. Kira-kira benar atau salah? Ada yang bilang benar atau salah. Tapi Bapak Mama, kalau orang belum mendengar baik-baik orang pun pembicaraan, lalu dia sudah memberi respon, kebanyakan salah. Karena dia belum pahami, belum dengar baik-baik apa maksud orang ngomong.
Maka Amsal dalam nas pembimbing tadi, bahwa orang sebelum mendengar dan dia memberi jawab, itu adalah orang bodoh. Itu menurut Salomo dalam kitab Amsal tadi yang kita baca di Amsal 18 ayat 13. Salah satu bentuk respek yang paling tulus, respek atau respon yang paling tulus adalah mendengarkan apa yang orang lain katakan. Kita bisa mengukur ketulusan seseorang dari mendengar. Mendengar, menyimak baik-baik, baru memberi jawaban atau respon. Dengarkan dengan keinginan untuk belajar. Mendengar itu juga adalah proses seseorang untuk belajar mendengar. Kadang orang tidak memberi diri untuk belajar mendengar seseorang. Kalau dia belajar untuk mendengar seseorang, berarti dia juga belajar untuk menghargai orang berpendapat. Membuka diri untuk mendengar orang lain berbicara. Membuka diri untuk orang lain berbicara. Jangan menutup diri bahwa kita semua sudah tahu, dan orang lain ketika berbicara kita tidak membuka diri kita untuk mendengar, padahal maksud dan tujuannya sangat baik. Hari ini kita belajar tentang kehidupan orang-orang yang ada di Tesalonika dan orang-orang yang ada di Berea. Di Tesalonika itu yang tinggal di situ adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Begitu pula juga di Berea. Ada orang-orang Yahudi, ada juga orang-orang Yunani. Tesalonika ini didirikan sesudah kemenangan Makedonia. Jadi Tesalonika ini terletak di ibu kota provinsi kerajaan Roma. Di Tesalonika, pemerintah kota Tesalonika disebut Politark. Politark itu yaitu gelar atau jabatan gubernur. Nah, pemerintahan yang bersifat politark ini kita bisa perhatikan di Kisah pasal 17 ayat 6 dalam bacaan kita. Itu pemerintahan yang bersikap kekerasan juga. Bayangkan kalau kita baca di Kisah pasal 17 ayat 6, orang-orang Yahudi itu menyeret Yason. Karena Yason yang membuka hati, membuka pintu rumah untuk Paulus, Silas, dan Timotius tinggal di rumahnya dalam pemberitaan Injil. Dan ternyata Tesalonika itu sangat bervariasi. Memang kota Tesalonika ini sangat makmur, ya. Hidup yang ada dalam kelimpahan. Tetapi dalam keagamaan pun juga Tesalonika ini terdapat juga banyak orang-orang kafir. Ya, banyak-banyak orang yang menyembah patung atau dewa-dewi sembahan mereka. Nah, bagaimana dengan kota Berea? Nah, kota Berea juga ini tidak jauh dari kota Tesalonika. Kalau kita lihat di peta, kota Berea ini
Jarak antara kota Tesalonika itu kira-kira 80 kilometer. Kalau 80 kilometer, kita bandingkan perjalanan antara Kupang ke Soe. Berarti jarak yang kita tempuh itu kira-kira 2 jam perjalanan. Ya. Kalau 2 jam itu sangat cepat, ya, untuk ukuran kita masa kini, karena ada motor, ada mobil. Tetapi bagi Paulus dan Silas pada saat itu, Tesalonika dan Berea, bayangkan 80 kilometer ditempuh dengan jalan kaki. Jauh atau dekat? Jauh, 80 kilometer. Ya, itu jauh. Tapi menurut kita saat ini sangat dekat. Ya. Itu jalan dengan motor 2 jam. Tapi kalau jalan kaki 80 kilometer dari kota Kupang ke kota Soe, itu juga lumayan. Ya. Kira-kira ini contoh jarak. Ya. Itu sangat jauh bagi Paulus dan Silas. Nah, kota Berea ini di Makedonia Selatan, ya, sama-sama di Makedonia. Kota Berea ini didirikan pada abad 5 sebelum Masehi. Pada zaman Perjanjian Baru, Berea sebagai koloni Yahudi. Dan Berea ini juga termasuk pusat kota kemakmuran. Waktu Paulus dan Silas diselundupkan keluar dari Tesalonika untuk menghindari perlawanan Yahudi, ya, orang-orang Yahudi. Itu kita baca di Kisah 17 ayat 5 sampai dengan 11. Ternyata Bapak Mama, karakter atau sifat orang Tesalonika ini sama-sama orang Yahudi. Tetapi karena mereka tinggal di tempat yang berbeda, karakter mereka itu sangat berbeda, tidak sama. Malepea dengan Kanakai menurut Bapak Mama sifat sama? Beda. Bapak Mama bedanya nanti Bapak Mama yang isi sendiri, tahu sendiri. Beda. Karena apa? Dari suku saja sudah berbeda. Ya, berarti tinggal di satu desa, beda kampung, tidak menjamin bahwa karakter itu sama. Ya, beda, tidak sama. Makanya jangan kaget kalau tinggal satu tempat, tetapi ada yang bilang ini jalur Gaza, ini jalur Israel. Sama seperti Israel dengan Gaza, mereka tinggal itu tidak berjauhan. Tetapi karakter mereka itu sangat berbeda. Tapi bukan dalam arti Malepea dan Kanakai ada jalur Gaza dengan jalur Israel, tidak. Tetapi bayangkan di Israel dengan Gaza, mereka itu tinggal tidak jauh, ya. Tetapi karakter mereka itu sangat berbeda. Nah, sama dengan Tesalonika dengan Berea. Kota Tesalonika dengan kota Berea tidak terlalu jauh jaraknya, tetapi punya karakter yang sangat berbeda. Yang membedakan adalah begini. Di Tesalonika itu Bapak Mama, Paulus dan Silas ketika memberitakan Injil, mereka itu dibabat habis-habisan. Banyak yang tidak senang, banyak yang tidak suka dengan pemberitaan yang disampaikan oleh Paulus dan Silas. Berarti kita menjadi pewarta-pewarta Injil tidak gampang, tidak mudah. Seperti yang kita pikirkan bahwa tempat itu akan baik-baik saja.
Pasti ada yang punya karakter orang-orang Yahudi yang menerima, tetapi ada yang punya karakter yang menolak. Walaupun ini Injil, ini kabar baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus, tetapi tidak semerta-merta orang bisa menerima dengan sukacita. Tidak. Ketika Paulus dari Tesalonika ke Berea, lalu setelah dari Berea ke Athena, dia juga mengalami pergumulan yang sama, Bap Mama. Di Athena pun juga dia menghadapi karena orang-orang kafir banyak di sana. Ada begitu banyak penyembahan berhala di kota Athena. Dan Bap Mama, di Athena juga Paulus mengalami penolakan. Kalau kita baca di ayat 32, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Mereka bilang lain kali saja kami mendengar. Karena apa? Mereka tidak suka dengan pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Berarti begini, ada korelasi, kita hubungkan dengan Tesalonika dengan Athena, sikap dan karakter mereka itu sama. Yaitu bahwa mereka menolak pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus, Silas dan Timotius. Tetapi tidak semua menolak tentang kabar sukacita atau kabar baik yang disampaikan oleh Paulus, Silas dan Timotius. Di Tesalonika kalau kita perhatikan dalam bacaan kita di ayat 1 sampai dengan ayat 8, ayat 9 bacaan kita sebelumnya, bahwa ada sebagian orang-orang Yahudi dan kebanyakan orang Yunani juga yang mendengar, yang menerima dan percaya apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus melalui pemberitaan firman Tuhan. Tapi Bap Mama, ternyata terjadi juga keributan. Karena mereka tidak suka dengan pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bayangkan mereka tidak senang, mereka menjadi orang-orang yang penghasut. Kalau kita perhatikan di bacaan kita, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 10 sampai dengan ayat 15. Bap Mama kalau lihat di ayat 13, mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Mereka tidak pernah puas dengan gaya hidup yang menyimpang dari Tuhan. Bayangkan di Tesalonika mereka sudah melakukan keributan. Mereka melakukan penolakan terhadap Paulus, Silas dan Timotius. Itu tidak cukup bagi mereka. Dan mereka pergi lagi di kota Berea dan menghasut orang di sana. Mereka itu memberontak ya. Menghasut itu artinya bahwa mereka itu membuat orang-orang di Berea supaya mereka terpancing dan jangan mendengar apa yang disampaikan oleh Paulus kepada mereka. Tetapi karakter kehidupan orang Berea itu sangat berbeda dengan mereka. Mereka sama sekali tidak terpengaruh dengan orang-orang Yahudi Tesalonika. Kalau kita perhatikan di ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati
Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Mereka ini sama-sama orang Yahudi. Tetapi respon mereka terhadap hamba-hamba Tuhan yang datang untuk memberitakan Injil di situ sangat berbeda dengan orang-orang Tesalonika. Mereka siap untuk mendengar, mereka siap untuk belajar bersama-sama. Jadi bukan hanya mereka mendengar firman Tuhan, tetapi mereka menyelidiki. Mereka menyelidiki ajaran yang dibawa, yang disampaikan oleh Paulus, Silas, dan Timotius. Artinya bahwa mereka terbuka untuk belajar, tetapi tidak semena-mena mereka menerima apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Mereka selidiki dulu, teliti baik-baik apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu benar sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Jadi mereka ini ada kerelaan hati. Ya. Mereka sangat baik hati. Mereka itu sangat ramah untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada keterbukaan. Kalau kita bandingkan dengan Kolose pasal 3 ayat 23 sampai dengan 24. Melayani itu dari hati. Itu terlihat dari ketulusan dan kejujuran melakukan yang benar tanpa mencitra diri yang paling benar. Paulus, Silas, dan Timotius ini bab mama, mereka melayani dari ketulusan, dari kejujuran. Mereka mau sampaikan firman Tuhan. Benar bahwa ada yang menolak. Tetapi karena mereka punya hati yang mau melayani dengan tulus dan kejujuran tanpa ada kepalsuan di antara mereka, maka ketika ada penolakan dalam pelayanan, mereka punya semangat antusias untuk terus memberitakan Injil Tuhan. Ternyata tidak mudah, tidak gampang menjadi hamba Tuhan. Kalau dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Allah yang memberikan rasul-rasul, Allah yang memberikan nabi-nabi, pemberita-pemberita firman, pengajar-pengajar, gembala-gembala. Itu Allah yang kasih, Allah yang utus untuk pergi memperlengkapi orang-orang yang kudus. Jadi sebenarnya kehadiran Rasul Paulus, Silas, dan Timotius, mereka itu merupakan pemberita-pemberita Injil. Tujuannya apa? Supaya memperlengkapi orang-orang Tesalonika, memperlengkapi orang-orang yang ada di Berea, memperlengkapi orang-orang yang ada di Athena, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi tujuan kehadiran mereka adalah untuk memperlengkapi. Bukan mereka menghilangkan kebenaran, tidak. Memperlengkapi. Dan untuk mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Tentang apa? Tentang anak Allah. Itu tujuan pemberitaan. Supaya dari pemberitaan itu apa? Supaya mereka tekun mendengarkan firman Tuhan.
Tetapi reaksi orang Tesalonika sangat berbeda. Mereka sangat terganggu sekali dengan kehadiran Paulus, Silas, dan Timotius. Berarti Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan, dalam pemberitaan firman ada yang menolak, ada pula yang menerima. Ada yang menolak para pemberita Injil, ada yang terbuka untuk menerima. Tokoh yang sangat berpengaruh juga dalam pembacaan kita, yaitu Yason. Bapak Mama yang terkasih, Yason ini menjadikan rumahnya ternyaman bagi para pekabar Injil. Termasuk Paulus dan Silas dan Timotius. Dia terima mereka untuk nginap di rumah Yason untuk memberitakan Injil pada saat Paulus, Silas, dan Timotius ada di Berea. Yason ini terima mereka dengan sukacita. Dan bayangkan, nyawa Yason ini menjadi taruhan. Menjadi taruhan karena dia yang menerima Paulus, Silas, dan Timotius. Ya. Jadi ketika mereka mau kejar Paulus, Silas, dan Timotius, mereka tidak dapat. Mereka bilang, kita seret saja. Ya. Kita seret saja tuan rumah. Ya. Karena tuan rumah yang melindungi mereka, yang terima mereka untuk ada dalam pemberitaan Injil. Ya. Jadi tuan rumah itu sasaran massa. Orang-orang Yahudi yang fanatik, yang tidak mau dengar firman Tuhan. Lalu kemudian Bapak Mama, Paulus juga tidak berhenti di Berea. Dia keluar dari Berea dan dia pindah lagi ke Athena. Dan setelah dari Athena dia pindah lagi ke Efesus dia pindah lagi ke Korintus. Jadi dari tempat ke tempat Paulus itu memberitakan Injil. Dan dinamika sangat bervariasi, Bapak Mama. Ya. Di Tesalonika ia ditolak. Di Berea, Paulus, Silas, Timotius diterima dengan sukacita. Tapi Bapak Mama yang terkasih, kita belajar bahwa semakin dibabat, semakin merambat. Semakin dibabat, semakin merambat. Paulus, Silas, Timotius dalam penginjilan, dalam pemberitaan, mereka itu dibabat habis-habisan, dapat penolakan yang luar biasa, mereka dikejar. Tetapi apakah firman Tuhan itu tidak berkembang? Tidak. Firman Tuhan itu berkembang. Sangat berkembang. Dan kita harus yakin bahwa tidak selalu si pewarta berhasil, ya. Tetapi tidak untuk seterusnya ia gagal. Kadang kita gagal di tempat yang lain karena ada penolakan. Tetapi tidak selamanya kita gagal. Pasti di tempat-tempat yang lain kita akan berhasil dalam pelayanan Tuhan. Bagaimana dengan kualitas iman jemaat Berea? Kualitas iman jemaat di Berea itu Bapak Mama sangat bertumbuh dengan baik karena respon mereka untuk mendengar dan belajar menyelidiki firman Tuhan dari waktu ke waktu. Jadi kualitas iman Tesalonika berbeda dengan kualitas iman di jemaat Berea. Oleh karena itu, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Marilah kita punya sikap yang tulus, yang terbuka, yang mau belajar seperti orang-orang Yahudi yang ada di Berea, yang tidak bosan-bosan mendengar apa yang disampaikan oleh Paulus, Silas, dan Timotius. Mereka mau terlibat untuk mendengar firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.